Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Habibi. Saya mahasiswa semester 5 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini saya ingin membahas sebuah tugas mata kuliah untuk diajukan sebagai tugas akhir mata kuliah gender dalam Islam. Dan di sini saya ingin membahas sebuah artikel atau sebuah tulisan karya mahasiswa di UIN Sumatera Utara yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Islam. Tulisan ini ditulis oleh Dedi Saputra Napitukulu, Salminawati, dan Novitasari. Dalam tulisan ini, para mahasiswa UIN Sumatera ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai kepemimpinan seorang perempuan. Jadi, kedudukan kepemimpinan seorang perempuan itu seperti apa dalam Islam? Seperti yang kita tahu, bahwa pemimpin itu khususnya di Indonesia itu harus seorang laki-laki, yang dimana memang sudah kodratnya laki-laki itu menjadi seorang pemimpin. Seperti ya kurang lebih pemimpin umat terbesar di dunia, umat agama Islam, pemimpinnya juga seorang laki-laki. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kita sebagai anak keturunan Adam, Nabi Adam, manusia hari ini merupakan wakil Allah, atau manusia ini dijadikan khalifah dan diturunkan ke bumi ini untuk memimpin dan mengatur kesejahteraan yang ada di bumi ini. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah suatu seni, strategi untuk mengatur orang lain untuk bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Nah, itu makna dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini biasanya identik dengan seorang laki-laki. Dan dalam video ini kita akan membahas sebuah permasalahan di mana bolehkah perempuan menjadi seorang pemimpin dalam Islam. Nah, dari artikel ini, untuk metode penelitian, metodenya memakai metode studi pustaka atau mengumpulkan data atau informasi sebagai sumber untuk dijadikan sebuah informasi. Contohnya seperti buku atau jurnal-jurnal atau dari narasumber dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan seorang perempuan dalam Islam. Dan menurut sejarah, wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada ketika Rasulullah SAW wafat. Waktu itu setelah Nabi wafat dan setelah berakhirnya kekuasaan Islam di tangan Nabi Muhammad SAW, sampai hari ini persoalan politik menjadi isu strategis. Ya, kepemimpinan perempuan dalam bidang politik saat ini, terutama untuk menjadi seorang kepala negara, itu tidak henti-hentinya dibicarakan oleh banyak orang. Dan kepemimpinan wanita ini sering menjadi kendaraan politik atau blank kampanye setiap kali perhelatan pemilu akan dilaksanakan. Dan dilihat dari kondisi wanita tersebut, ini merupakan kondisi yang memprihatinkan. Kenapa? Karena kodratnya wanita ini stigmanya sudah ada tempatnya di rumah tangga, atau yang sudah berkeluarga ini udah tempatnya ketika dia menjadi ibu rumah tangga saja. Meskipun dia sudah berpendidikan tinggi, misalkan sudah S1, S2, tapi ini sulit karena
dia menjadi sebuah peran ganda atau dua peran yang dirasakan oleh wanita tersebut. Nah, sebagaimana keadaan wanita tadi yang saya jelaskan, dan ditambah dengan pengaruh pemahaman terhadap ajaran agama yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi khalifah haruslah berjenis kelamin laki-laki. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Bakar radhiyallahu an, dari Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak akan mencapai suatu kebahagiaan suatu kaum jikalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini menjadi sebuah alasan yang otentik, yang dimana dilarang seorang wanita menjadi seorang pemimpin dibanding dengan seorang laki-laki, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan atau wanita dalam kedudukannya menjadi seorang pemimpin? Nah, ini ada beberapa bidang yang dikaji. Yang pertama, ada dalam rumah tangga. Seorang perempuan ini memiliki kemampuan atau memiliki tanggung jawab untuk memimpin rumah tangga juga. Bukan memimpin sih, tapi lebih bertanggung jawab atas suaminya, anak-anaknya, seperti itu. Lalu yang kedua, ada dalam bidang pendidikan. Laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Apabila laki-laki bisa berkuliah sampai S1, S2, S3, wanita pun tak dapat dipungkiri wanita bisa punya pendidikan yang tinggi juga. Lalu dalam bidang keterampilan, terkadang ada keterampilan yang laki-laki bisa melakukan, wanita pun bisa melakukannya. Dan ada juga keterampilan yang laki-laki tidak bisa lakukan, tapi wanita bisa melakukannya, seperti itu. Lalu dalam bidang politik, dalam sejarahnya, seperti istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu, pernah memimpin pasukan dalam perang Unta. Itu sekitar tahun 656 Hijriah, melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, keterlibatan Aisyah saat itu bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinan dalam perang itu menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Lalu dalam hak waris, warisan bagi perempuan ditentukan 2:1. Hal ini terdapat dengan Quran surat An-Nisa ayat 11, artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Nah, yang jadi permasalahan bagi para feminis muslim, yaitu ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan, seperti itu. Lalu yang terakhir, dalam bidang ibadah. Nah, dalam beribadah, Allah tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Haknya sama, tetapi khususnya dalam memimpin sholat, wanita dilarang untuk memimpin atau menjadi imam ketika sholat berjamaah, apalagi makmumnya itu laki-laki. Itu tidak boleh, kecuali makmumnya itu seorang perempuan juga, maka seorang perempuan itu diperbolehkan untuk memimpin sholat atau menjadi imam. Mungkin seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, atau mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dan pada sesuatu situasi tertentu. Dan untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya kaum laki-laki saja, tapi diperbolehkan juga seorang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti pengutipan pada surat An-Nisa ayat 34, ini sebagai tolak argumen kebolehan kepemimpinan perempuan tidak terlihat tepat.
Seperti istri Rasulullah tadi, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anhu, beliau merupakan sosok perempuan yang mempunyai pengetahuan yang sangat dalam bidang agama, terus dalam kepemimpinannya itu sudah terbukti bahwa Siti Aisyah ini seorang perempuan yang kuat. Nah, sebagai seorang pemimpin dan pejuang kaum wanita yang membela dan menegakkan hal wanita tanpa diragukan lagi, dialah pembela kaum yang lemah karena kedudukannya yang tinggi dalam ilmu, adab, dan agama. Nah, setelah Islam datang pun, para wanita ini diangkat derajatnya. Kenapa? Karena wanita ini merupakan manusia yang istimewa. Mungkin seperti itu. Jadi, pada kesimpulannya, diperbolehkan seorang perempuan atau seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Apalagi di suatu kaum itu, meskipun ada laki-lakinya, tapi laki-lakinya ini tidak becus untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.